Sebuah perjalanan yang kami lakukan untuk hari ini menuju Desa Belanti Siam dan Gadabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo, Bupati Pulang Pisau, mendukung Desa Belanti Siam menjadi Desa Isen Mulang Pantang Mundur. Bersama kita membangun Desa Belanti Siam. Bisa. Belanti Siam. Bisa. Hidup dalam kesatuan membuat kita semakin kokoh. Ya, perjalanan kali ini kami tepat di Desa Belanti Siam, wilayah Kecamatan Pandi Batu, Provinsi Kalimantan Tengah, tentu di Kabupaten Pulang Pisau. Ya, berjalan di lokasi ini tidak habis mata memandang sebuah hamparan padi setiap tahun selalu menghiasi dari wilayah kota ini untuk memberikan penghasil pangan nasional secara turun-temurun di tempat ini. Hasil panen yang didapat dari masyarakat petani di Desa Belanti dan Gadabung secara umum di wilayah Maliku dan Pandi Batu adalah mereka mampu mensuplai hasil panen ke wilayah Kalimantan Tengah, bahkan keluar daerah. Merupakan prestasi yang luar biasa di desa ini dan saat ini ditunjuk menjadi lokasi ketahanan pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kita akan terus ikuti bagaimana persiapan Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadapi ketahanan pangan nasional. Bahkan beberapa kementerian pun hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tadi yang disampaikan waktu tiga kemarin banyak anak potensi yang sarana produksi padi sintanya juga. Kemarin Pak Mentan menyebutkan akan ditambah bantuan peralatan karena memang di sini ada puluhan ribu hektar yang sudah secara turun-temurun dilakukan penanaman padi dan jenis tadi yang disampaikan waktu tiga kemarin. Langsung bawa rekom tuh. Rekom Mas, bawa rekom mas saya. Apa? Baru cetak sawah. Dan cetak sawah yang belum apa namanya? Ada Pak, ada. Sudah ada sebagian. Bahkan bagiannya gitu ya. Kombinasi kosnya Pak. Ini masukan kalau memang dioptimalisasi. Betul. Ya berapa? Kan vegetasi kayak gini kan udah. Iya. Pakai komunikasi terus. Lahan-lahannya, siapa orangnya, terus masalah petani tidak garam itu apa.
Menteri Pertanian kemarin kan bulan Oktober. Karena permasalahan ini kalau digarap ini saluran sekundang yang tidak dinormalisasi, petani akan tutup. Karena permasalahan mereka tidak garap ini Pak Bupati, karena air itu tergenang. Jadi air ini tidak bisa keluar lagi. Bikin catatan ini biar besok kita sampaikan ke Pak Menteri. Iya, Pak, keasaman, Pak. Keasaman, Masukkan itu. Itu permasalahan mereka. Menurut Edi Pratowo, selaku Bupati Pulang Pisau, mengatakan bahwa tercapainya realisasi ini berkat koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga hal ini akan terus ditindaklanjuti sebagai upaya bersama mendukung ketahanan pangan nasional. Ini tentunya menurut Edi berkat kerja sama yang baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum pun Sisi Sangkai mengatakan tujuan kedatangan Menteri PUPR untuk meninjau sejumlah fasilitas penunjang food estate yang dicanangkan di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Desa Tahai, Sanggang, dan Desa Belanti Siam. Kita kagak puas? Ya, semua ya. Pokoknya semua irigasi primernya baik yang di Belanti, Sanggang, Pantik Sanggang maupun Tahai itu tembus. Nggak puas, nggak puas. Cuma di sana mengecil dia, lewat terusnya terusan, jalan terusannya nggak puas. Di lokasi kanan itu di tempat kita juga jadi udah bisa kemarin Pak. Jadi kemarin cempaka. Ades, ini kan nanti kan digali nih. Ini buangan tanahnya kan ke samping kiri, ke samping kanan nih. Iya, nggak apa-apa memang. Nah, balai. Ya, maksud kita Sawah ini mana bukan Pak? sosialisasi dengan masyarakat. Ini hibrida Supadi. Sebulan setengah lagi menuju panen. Sudah segini, Pak. Sudah segini. Pertanian sampai saat ini terus merapatkan barisan dalam rangka untuk mewujudkan suatu ketahanan pangan yang telah ditunjuk Pulang Pisau sebagai lumbung pangan Indonesia, dan kami juga terus membina kelompok tani, gaboktan dan sebagainya agar supaya petani tetap semangat terus dalam rangka untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Ya, Menteri Pertanian juga membahas soal pencanangan Pusat Ketahanan Pangan Nasional di kawasan lahan yang direncanakan seluas 400.000 hektar eks lahan gambut di 2 kabupaten, yakni Pulang Pisau dan Kapuas. Kunjungan tersebut menggantikan kehadiran Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dijadwalkan berkunjung ke lokasi lahan cetak sawah baru untuk meninjau persiapan rencana pencanangan Pusat Ketahanan Pangan Nasional di kawasan Kabupaten Pulang Pisau. Menteri juga berharap di area lahan yang sudah disiapkan tersebut
tidak hanya ditanam padi dan organik saja, tetapi juga jenis tanaman palawija seperti jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan untuk menunjang kawasan pengembangan food estate di kawasan tersebut. Di tempat yang sama juga waktu itu Bupati pernah mengatakan bahwa luasan lahan existing yang akan digarap untuk program food estate yakni seluas 85.000 hektar yang berada di kawasan Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Luasan ini akan terus dikembangkan melalui perencanaan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian dan pihak Pemkab Pulang Pisau. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan food estate ini diperlukan karena lahan yang sudah existing tentu sudah ada penggarapnya dari masyarakat Trans sendiri. Ya, saya kira terkait dengan ketahanan pangan di wilayah kita, kalau melihat kondisi lahan yang sudah existing dan kesiapan para petani yang ada di Pulang Pisau ini, kita optimis bahwa rencana food estate di wilayah kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Saya kira semangat dari kita semua, lebih-lebih dari para petani itulah yang menjadi modal kita, bahwa keseriusan untuk terus meningkatkan produktivitas padi ya di dalam rangka ketahanan pangan nasional ini bisa kita wujudkan dengan baik. Sama, oke. Tapi kalau aksesnya memang lebih baik karena di sini ya. Di sini Pak, parkir yang pastinya kurang. Kalau di sana pertimbangannya jembatannya Pak, yang Lapangan untuk dasarnya mungkin yang di sudah siap kan, kita semua sudah siap. Tuh, target di 2020 ini 10.000 Pak, 10.000 hektar. Nah nanti Pak ini kan Pak Menko, karena semua keseluruhan materi baik pertanian, PU, kehutanan, ATR, BUMN itu di bawah ya, bisa siap. Yang penting kalau ketika besok ini dilakukan, yang dilihat juga adalah tata air mikronya, jaringan irigasi primer yang sudah dikerjakan. Nah lalu beliau akan melihat P3A-nya yang kemarin Pak di seberang yang bekerja padat karya, mungkin bukan di skenar ya, mungkin dibuat lagi. Kira-kira nih Presiden bisa aja nanti melihat, nanya-nanya para petani. Tapi kan kita nggak tahu karena Bapak Presiden ini kan bisa saja besok saya berangkat. Yang berangkat itu nanti Pak Menteri saja atau nanti ke
sertifikat yang sudah ditangani oleh BPN Pulau Pisau ternyata bisa ditangani BPN Kapuas. Begitu dicek, yang namanya proses bergantian entah kemana kejadian. Jadi bisa nanti besok kan diinventarisir, namanya grup ya program PTSM supaya jalan.